bersyukur bahwa hari ini Tuhan izinkan kembali kita datang ke rumah Tuhan untuk memberikan pujian, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menaikkan doa permohonan. Kita akan mengawali acara pagi hari ini dengan berdoa bersama. Kita akan angkat satu lagu. Tuhan, ku rindu. Nyatakan kerinduan kita. Nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Monggo yang mau berlutut, yang mau berdiri, yang tetap duduk, kami persilahkan. Senyaman mungkin kita akan memberikan penyembahan kita kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita. Nyatakan kerinduan hati kita pagi hari ini bersama-sama. Sama-sama kita nantikan hadirat Tuhan pagi hari ini. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Bersama-sama kita sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kami rindu Engkau. Nyatakan cinta kita, nyatakan kerinduan kita pagi hari ini. Aku rindu, kuduskan kami, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan. Dalam kemuliaan yang kami nantikan Engkau. Hadirlah bersama kami dalam kemuliaan yang kami menyembah-Mu Allah yang luar biasa. Dalam kemuliaan yang sekali lagi bersama-sama kita katakan, inilah hati kami yang rindu kepada-Mu Tuhan. Tuhan, ku rindu, layakkan setiap kami menghadap hadirat-Mu. Dalam hadirat, monggo melihat jiwa-jiwa yang haus kepada-Mu pagi hari ini. Aku menanti bahwa ku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang nanti Engkau, Allah kuasa
bersama-sama. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama pujikan lagu ini dari awal. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa-jiwa yang haus akan Kau puaskan, Tuhan. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan-Nya. Kami nantikan Engkau. Ku nantikan Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan. Ku nanti Engkau, hadir bersama kami. Dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan. Sekali lagi bersama-sama jemaat semua, ku nanti Engkau Yesus. Haleluya. Nantikan Engkau Roh Kudus. Nantikan kasih Allah. Haleluya. Dalam kemuliaan yang sorak-sorai yang terbaik. Berikan kasih buat Tuhan Allah. Haleluya. 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 Sorak-sorai kemenangan kami untuk kasih. Haleluya. Haleluya. Ibu Pendeta Lina Aryani akan membuka dalam doa untuk ibadah pada pagi hari. Kami bersyukur padamu Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini kami umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini boleh bersama-sama Tuhan, untuk sebentar memuji memuliakan Engkau, karena Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang patut disembah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, untuk sebentar memberkati anak-anak-Mu, karena melalui pujian dan firman-Mu, kami semua akan dikuatkan, kami semua akan diteguhkan Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Allah yang harus sujud menyembah Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serah
serahkan ibadah pagi hari ini. Biar Tuhan sendiri akan memimpin. Kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siapa yang hari ini bersuka cita, lambaikan tangan. Saya tidak bisa melihat senyum Bapak Ibu, tetapi saya melihat pancaran mata yang luar biasa. Bersukalah di dalam Tuhan, sebab hari ini Tuhan ciptakan untuk kita. Kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Hari ini
kesehatan. Dan pagi hari ini kita juga diberi kesempatan yang terbaik untuk memberikan persembahan. Berikan dengan sukacita, berikan dengan sukarela pada petugas kolektan mempersiapkan diri. Kita akan tundukkan diri untuk berdoa. Ibu Rita akan berdoa untuk persembahan yang pertama pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan balas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, sucikan tangan kami Tuhan, agar kami memberikan yang terbaik buat-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kaulah pengharapan. Satu lagu yang indah bersama-sama kita akan menyanyikan lagu ini. Bagi yang sudah bisa silakan menyanyikan dengan suara yang keras. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teluh saat ku memuliakan nama. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Terima kasih Yesus, haleluya. Bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama. Nyatakan iman kita. Pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal bersama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu. Katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Karena dahsyat kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu. Kaulah pengharapan kami, kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap,
padamu ku percaya, walau tiada. Inilah iman kami Tuhan. Dalam bersyarat, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama. Nyatakan dengan penuh iman kita. Allah pengharapanku, Inilah pengharapan kami. padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan kami. Ketika Engkau menjadi pusat dalam kehidupan kami melihat perkara ajaib Engkau akan kerjakan bagi kami. Karena ketika Engkau bersama-sama dengan kami, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kami sepakat pada pagi hari ini, atas nama pergumulan apapun, kami membawanya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kami tidak bisa, kami tidak mampu, kami tidak kuat. Tapi ketika Engkau bersama-sama dengan kami mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu akan datang kepada kami untuk memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, sejahtera bagi yang mendengarkannya. Engkau beserta dengan kami untuk kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap diberkati, kami siap berjumpa dengan Engkau, dan kami siap menerima lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, senang sekali boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan sukacita yang luar biasa, amin. Saya percaya Tuhan sumber sukacita itu ada di tengah-tengah kita, amin. Kehadirannya bukan cuma sekedar hadir, tapi kehadirannya memberikan jawaban. Sebab itu pastikan kepada setiap kita untuk kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Supaya ketika kita pulang nanti tidak menjadi orang yang sama. Kita pulang merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, amin. Terima kasih buat kesempatan melayani pada pagi hari ini, buat Ibu Gembala, majelis, juga jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Kualitas emas, ya itu tema yang diberikan kepada saya untuk kita boleh sama-sama belajar pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kualitas adalah suatu istilah untuk menggambarkan tingkat kepuasan manusia terhadap sesuatu. Andai saja kita sedang
mengukur kualitas suatu benda, maka ketika kita menggambarkan kualitas tentang logam akan berbeda dengan cara mengukur kualitas kayu. Ya. Emas adalah logam mulia yang berharga. Kalau Bapak Ibu punya emas, karena kita tahu itu adalah benda berharga, maka kita tidak akan menyimpannya sembarangan, betul? Pasti kita akan menyimpannya baik-baik. Ya, jangan sampai benda berharga ini hilang. Nah, Leonardo da Vinci berkata, emas murni akan terlihat ketika dia diuji. Montesquieu berkata, emas akan asli, kelihatan aslinya ketika dia masuk dalam perapian yang maksimal. Dan pepatah Cina mengatakan bahwa emas murni tidak takut dalam proses peleburan. Untuk mengukur emas sendiri ada caranya ya. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang jualan emas atau sering belanja emas ya, tahu cara mengukur emas. Ya, bisa menggunakan alat ukur gold tester ya, bisa menggunakan tes ya. Ketika emas itu digesekkan di batu, keramik atau kertas, ketika meninggalkan noda hitam, keaslian emas itu dipertanyakan. Atau ketika emas itu ditetesin asam nitrat, maka ketika emas itu kemudian berubah warna, maka kita mempertanyakan nih emas beneran apa enggak, emasnya tua atau enggak, atau kebanyakan campuran logam, seperti itu. Nah, kualitas emas yang kita mau belajar pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk belajar dari seorang pribadi yang hebat. Karena hidupnya sudah menunjukkan kualitas emas. Siapa dia? Dia adalah Ayub. Ya, kita akan belajar prinsip-prinsip kehidupan yang dikerjakan oleh Ayub sehingga kita bisa melihat kualitas emas di dalam kehidupannya. Saya percaya Bapak Ibu semua tahu kan bagaimana proses perjalanan kehidupan Ayub. Nah, kita akan belajar pelan-pelan dua prinsip yang dimiliki oleh Ayub sehingga dia memiliki kualitas emas di dalam kehidupannya. Yang pertama kita akan buka di dalam Ayub pasal yang ke-23. Ayub pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini dalam terjemahan baru. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam terjemahan yang lain ya. Oke ya, begini firman Tuhan. Sesungguhnya ia mengetahui segala jalan hidupku. Dan bila ia menguji aku, pastilah ia akan mendapati aku tidak ada salahnya seperti emas yang murni. Di sini dulu ya slide-nya. Kita belajar Bapak Ibu, yang pertama yang dilakukan oleh Ayub, prinsip kehidupan Ayub sehingga dia memiliki kualitas emas dalam kehidupannya. Yang pertama yang dilakukan oleh Ayub adalah dia menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Kita perhatikan di kalimat awal, sesungguhnya ia, Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu mengetahui segala, bukan cuma sedikit tentang hidup kita. Bukan cuma sekelumit tentang kehidupan kita. Tapi dikatakan di sini sesungguhnya, sebenarnya. Ya. Sesungguhnya, sebenarnya Tuhan itu mengetahui segala jalan hidupku. Bapak Ibu perlu merenungkan kalimat ini ya. Ini dahsyat sekali ketika saya belajar. Sesungguhnya, sebenarnya Tuhan itu mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui segala jalan. Segala jalan. Jalan hidupku dan hidupmu, Tuhan itu tahu, amin. Apa yang kamu alami, saya alami, Tuhan itu tahu persis, mau dikatakan sesungguhnya. Jadi kalau kita sedang bertanya-tanya, ya,
Tuhan tahu enggak sih tentang segala sesuatu yang sedang saya alami? Saya ini sedang nangis loh Tuhan, saya ini sedang bergumul loh Tuhan, saya ini sedang dalam hal yang sulit yang sedang saya alami. Sesungguhnya Engkau tahu enggak Tuhan? Tuhan memberikan jawabannya pada saat pagi hari ini. Sesungguhnya Ia mengetahui dan tahu, enggak usah kita cerita, segala jalan hidupmu Dia tahu. Yang namanya jalan bisa lurus, nanti belok, betul? Bisa nanti naik, lalu turun. Bisa kemudian jalannya baik, ya rata, tapi tiba-tiba saja kita bisa ketemu kerikil dan batu besar, bukan? Ada banyak halangan. Tapi di segala bentuk perjalanan kehidupan kita, sesungguhnya Ia tahu. Jadi bentuk perjalanan apapun yang sedang kita alami, Dia itu tahu apa yang sedang kita alami. Jadi tidak dibiarkannya kita berjalan dengan segala jalan yang model-model seperti itu, dibiarkannya kita sendirian, tidak. Dia ada bersama-sama dengan kita dan Dia tahu. Katakan lagi, sesungguhnya Ia mengetahui segala jalan hidupku. Lah kalau Tuhan tahu jalan hidupku, masa jalan hidupku susah terus? Masa jalan hidupku berkelok-kelok? Masa jalan hidupku bebatuan? Kapan aku ketemu jalan yang lurus? Kapan aku sampai kepada sebuah tujuan? Jalan yang Tuhan tahu dalam hidup kita adalah jalan yang berujung kepada kebaikan. Amin. Kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Semua sudah hafal pasti ini. Hafal ya Bapak Ibu? Hafal atau enggak? Ada yang hafal? Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Dikatakan di sini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Balik lagi ke slide tadi. Nah. Dikatakan di sana tadi, sesungguhnya Ia tahu jalan hidupmu. Sesungguhnya Ia tahu jalan hidupku. Dalam jalan hidupmu dan hidupmu itu akan berujung kepada rancangan kebaikan Tuhan. Jalan kebaikan Tuhan. Jadi kalau saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak enak, jalan berliku-liku, itu masih proses perjalanan. Itu masih proses rancangan. Yang namanya rancangan itu ada pola. Yang namanya rancangan itu ada ide-ide. Yang namanya rancangan itu ada langkah-langkah. Baik itu rancangan, baik itu langkah, semuanya akan berujung kepada kebaikan. Dan kebaikan itu sudah tertulis di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bahwa rancangan Tuhan atas hidupku dan hidupmu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Jadi jangan berhenti. Ada di masa ketika kita ada di jalan yang enggak enak. Tuhan, Engkau bawa aku kemana? Enggak enak sekalipun itu akan berujung kepada kebaikan. Tuhan ini kok enggak nyaman, semuanya itu akan berujung kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Rangkaian. Dalam semua bentuk perjalanan yang dialami oleh Ayub, kita tahu semua pengalaman hidup yang dialami oleh Ayub. Dia mengalami pergumulan yang hebat. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bisnisnya, di tengah-tengah hubungannya dengan teman, hubungannya dengan Tuhan, dalam kesemuanya itu. Dia menjadikan pusat Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupannya. Ketika itu menjadi prinsip di dalam kehidupannya, dia boleh melihat campur tangan Tuhan yang heran. Saat pergumulan itu begitu berat, dia itu bisa kuat. Dia itu bisa kuat untuk menanggungnya. Karena ketika Tuhan menjadi pusat di dalam kehidupannya, dia akan melihat pergumulan sesulit apapun, seberat apapun, penderitaan sehebat apapun, enggak sebanding dengan kuasa Tuhan yang besar, tetap lebih besar Tuhan daripada persoalannya. Amin. Karena setiap hari dia ingat, dia itu punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mampu campur tangan, Tuhan yang selalu bisa memberikan jalan keluar, Tuhan yang selalu tersedia tangannya untuk menolong dia. Bukan yang dibesarkan persoalannya. Bukan dia, oh masalahku kok sulit, kok tidak ada yang bersama-sama dengan saya, kok rumit, kok berat, kok tidak selesai. Tidak.
Hal ini Bapak Ibu terungkap ya di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21 di sana dikatakan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya percaya kalau setiap kita saat pagi hari ini, kita bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya percaya persoalan itu diselesaikan oleh nama Tuhan yang hebat. Amin. Karena kita boleh merasakan, Tuhan itu yang harus kita puji. Tuhan itu yang harus kita besarkan. Tuhan itu yang harus kita tinggikan. Faktanya memang kita punya persoalan. Faktanya memang kita menghadapi sakit penyakit. Faktanya kita mungkin sedang menghadapi pergumulan hebat. Tapi kita harus hidup di dalam kebenaran. Kebenarannya adalah Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Besar. Tuhan ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Boleh nggak pada pagi hari ini kita disadarkan? Selama ini mungkin masa pandemi COVID yang begitu panjang. Kita terus-menerus bergumul dalam persoalan demi persoalan yang tak berujung. Sampai kita lupa mengagungkan nama Tuhan. Bukankah setiap kita, saya percaya semuanya yang ada di tempat ini, di dalam rumah ibadah di tempat ini, semuanya pernah merasakan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita mau setuju, Tuhan yang pernah menolong saya di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menolong hari ini dan besok. Amin. Saya percaya ketika mulut kita berani berteriak, mulut kita berani mengaku, terpujilah nama Tuhan. Saat itu juga persoalan akan diselesaikan Tuhan dengan saya yang ajaib. Amin. Prinsip yang pertama, Tuhan menjadi yang utama di dalam kehidupan. Ya, mari Bapak Ibu, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kalau ada apa-apa Bapak Ibu ya, yang diingat dulu siapa? Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tahu jalan hidupnya. Tahu persis Anda sedang dibawa ke mana dan kepada tujuan yang luar biasa. Masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti kita nggak lihat itu. Pernah nggak Bapak Ibu merenungkan kehidupan kita masing-masing? Ya saat kita sedang merenung, oh ya Tuhan. Ternyata Tuhan tuh bawa saya ke sini toh. Ternyata Tuhan itu membawa saya ke sini toh. Ternyata Tuhan itu mempertemukan saya dengan ini toh. Dengan pengalaman ini toh. Dengan pengalaman-pengalaman kekayaan bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan itu ternyata ajaib. Penyertaannya, kasih setianya, kebaikannya itu nyata. Cuma berapa banyak kita syok duluan ketika ada persoalan. Ya kaget duluan. Waduh berat, waduh sulit, waduh enggak bisa. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Mari jemaat Tuhan di tempat ini, kita diingatkan sama-sama. Kita punya Tuhan yang besar. Kembali pusatkan hidup kita, fokus kepada Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara di hidup kita. Amin. Ini yang pertama, prinsip yang pertama. Yang kedua, boleh klipnya, kita lihat klip sebentar ya. Here's a story on how strange is life. Perhatikan ya Bapak Ibu, ini contoh saja. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Ooh, ooh, ooh.
one day. Then abounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you've got a pink kink in your think. Doesn't matter what color, well, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called the bound, bound, bound and rebound, bound, and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you give it a try. First, get a leg up, slap it on down. So every year, long about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Ooh, ooh. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Ya, kita belajar ya dari situ. Kita melihat ini peristiwa hidup sebetulnya. Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Pada awal mula kehidupan Ayub kita tahu semua. Ayub disebut sebagai orang yang saleh, jujur, hidup takut akan Tuhan, hidupnya tak bercela. Tapi ada satu pengalaman di mana dia diizinkan untuk mengalami ujian. Seperti kita lihat tadi juga di klip. Dia sedang binatang ini, ya domba ini hidupnya enak. Tapi satu titik dia bangga dengan bulu-bulunya. Dia bangga dengan tariannya. Teman-temannya bangga sama dia. Tapi satu titik dia harus kehilangan apa yang menjadi kebanggaannya. Kehilangan bulu-bulunya. Dan responnya kita tahu tadi, ketika dia diejek, ketika dia dicela, ketika dia melihat keadaan dirinya, dia minder, dia malu, dia menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Nah kita belajar. Prinsip yang dimiliki oleh Ayub yang kedua, kalau tadi yang pertama dia fokusnya kepada Tuhan, yang kedua, Ayub itu bersinar di tengah-tengah ujian. Dia tetap bersinar di tengah-tengah ujian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub bersinar di tengah-tengah ujian, hidupnya yang adalah tadi kita tahu hidup itu adalah perjalanan. Perjalanannya dia mengalami keberkatan, dia mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Tapi pada titik akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan rancangan Tuhan atas kehidupan Ayub itu tak tergagalkan. Ya, karena di dalam Ayub pasal yang ke-42 itu kan dikatakan di sana bahwa dia Allah itu sanggup gitu loh. Allah itu sanggup untuk memulihkan keadaannya dia dan tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana. Bapak Ibu,
rancangan Tuhan atas kehidupan kita, orang lain bisa saja mengganggu. Orang lain bisa saja usil. Ada peristiwa-peristiwa mungkin yang menghambat, menghadang perjalanan kehidupan kita. Tapi mari kita percaya bahwa rancangan Tuhan atas kehidupan kita itu tak terbatalkan oleh apapun juga. Amin. Jadi saat itu datang, saat itu terjadi, fokus kepada Tuhan. Dan mari menjadi pribadi yang selalu bersinar di tengah-tengah ujian. Lah, kalau kita belajar kembali dari Ayub ya. Ayub pada awalnya dia orang yang kaya raya. Dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Punya 7.000 kambing domba, punya 3.000 unta, 500 pasang lembu, 5.000 pasang lembu, 5.000 keledai betina, bahkan ditulis di Alkitab bahwa dia punya budak yang sangat banyak dan dia terkaya, orang terkaya di sebelah timur. Jadi keren sekali, dia orangnya super duper diberkati oleh Tuhan. Lalu dia harus mengalami persoalan, dia diserang, dirampok, kena kebakaran, kemudian kena angin puting beliung, semua yang dimiliki sampai dengan anak-anaknya itu habis semuanya. Tapi tiba saatnya dia ada di titik pemulihan. Ketika pemulihan, Tuhan itu gantikan itu 2 kali lipat. Nah, masalahnya Bapak Ibu kita mau belajar apa tuh prinsip yang dilakukan oleh Ayub sehingga dia bisa melewati setiap bentuk perjalanan itu dengan hebat. Yaitu tadi resepnya yang pertama, fokus kepada Tuhan. Lalu prinsip yang kedua, dia tetap bersinar di tengah-tengah ujian. Di tengah-tengah persoalan yang sedang dia hadapi. Respon itu harus benar dulu Bapak Ibu. Kalau respon kita benar, maka keputusan-keputusan kita akan benar. Tindakan-tindakan kita akan benar. Setuju? Kalau kita respon awal saja sudah salah, maka tindakan-tindakan kita juga salah. Ayub, ketika dia harus menghadapi itu semua, dia responnya benar. Makanya tindakan-tindakannya itu juga benar. Kalau responnya sudah salah, wah ya mungkin pemulihan itu tidak terjadi. Bapak Ibu mari kita merenung tentang hidup kita sendiri. Ketika sesuatu terjadi, respon kita salah, kemerungsung, kita lupa bahwa kita gak fokus sama Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, lama sekali pemulihannya. Lama sekali perjalanan itu. Melelahkan sekali. Tapi kalau fokus kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, ya tetap bersinar di tengah-tengah ujian itu kita berespon benar. Respon benar itu begini Bapak Ibu ya. Menganggap ujian itu adalah sebuah pembentukan. Ya, pembentukan untuk kita jadi lebih baik. Tapi kalau kita menganggap bukan sebagai sebuah pembentukan, tapi menganggap itu sebagai sebuah penggebukan, babak bunyi ya Bapak Ibu. Pembentukan sama penggebukan itu beda. Kalau kita sudah ngomong, wah saya sedang digebuk sama Tuhan. Saya ini sedang dihajar oleh Tuhan, kan rasanya itu sakit ya Bapak Ibu. Belum-belum kita sudah bayangin, ya ampun sakit sekali, ya ampun apa saya kuat, ya ampun apa saya mampu. Tapi kalau respon kita, oh saya ini sedang dibentuk. Kalau sedang dibentuk berarti ada sebuah rencana, betul? Dari sesuatu yang baik menjadi lebih baik lagi. Yang sudah lebih baik akan menjadi disempurnakan lagi. Karena Tuhan itu punya tujuan sampai kepada akhirnya bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Harus itu dilewati. Tapi ketika kita berespon salah, oh saya sedang mengalami respon kita keliru, aduh kita akan menjalaninya itu dengan berat. Nah mari, di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi mungkin hari-hari ini, marilah tetap bersinar, ya bersinar di tengah-tengah ujian yang sedang kita hadapi. Nah, kenapa Ayub atau apa yang Ayub lakukan dengan bersinar ini? Kok dia bisa disebut sebagai pribadi yang bersinar di tengah-tengah ujian? Apa sih yang dilakukan oleh Ayub? Kita buka di dalam Ayub pasal yang ke-23, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dikatakan di sini, Ayub pasal yang ke-23, ayat yang ke-11 dan 12. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, aku selalu mengikuti jejaknya. Aku berjalan pada jalannya.
Aku tidak menolak perintah-perintahnya, aku menghargai firman-Nya lebih dari makananku sehari-hari. Inilah yang dilakukan oleh Ayub di tengah-tengah ujian yang dihadapi yang disebut dengan bersinar. Dia bersinar karena ketika dia menghadapi ujian, dia itu taat akan firman. Tidak sedikit pun dia melanggar. Pedoman-pedoman, prinsip-prinsip yang dia lakukan untuk mencari jalan keluar di tengah-tengah pergumulannya adalah firman Tuhan. Bukan yang lain. Dan ketika dia melakukan firman Tuhan itu seutuhnya, ajaib loh. Cara Tuhan menolong, cara Tuhan memulihkan itu begitu cepat. Begitu hebat. Bapak Ibu Saudara, pasti kita punya kerinduan yang sama ya. Dipulihkan sama seperti Ayub keadaannya 2 kali lipat. Ya, Tuhan mengadakan pemulihan itu dengan caranya yang ajaib. Dan berkat yang terbaik itu dianugerahkannya kepada Ayub. Saya percaya berkat Tuhan yang sama akan Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mengalami ujian, menjadi orang yang bersinar dengan cara melakukan firman Tuhan itu dengan taat. Tidak mengurangi sedikit pun. Ya, tapi kita taat melakukannya. Saya percaya waktunya dengan cepat Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Bapak Ibu, saya akan menyaksikan seseorang yang saya kenal ya. Dia punya bisnis yang hubungannya dengan keperluan anak-anak sekolah. Ketika pandemi awal, mungkin masih setengah tahun gitu, belum terlalu terasa ya. Cuma ceritanya sepi gitu aja. Lalu semakin lama ya masa pandemi itu, dia mulai kesulitan. Ya, duitnya itu nggak bisa muter, nota-nota macet, ya dia sendiri nggak bisa bayar ke pabrik, barang-barang nggak bisa keluar karena anak-anak nggak sekolah gitu ya, orang-orang nggak pada belanja. Sampai akhirnya ketika sudah 1 tahun lebih, ya dia angkat tangan, benar-benar habis-habisan, aset mulai dijual ya untuk kehidupannya dia mulai cari pekerjaan yang lain. Tapi di tengah-tengah persoalan itu ada satu ayat firman Tuhan yang dia dapat ya. Ayat firman Tuhan itu berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, karena dia ada dalam kondisi yang stres ya, sempat kena terpapar COVID. Lalu sembuh sih ya. Ketika dia dapat ayat itu, dia masih belum paham apa sih maksudnya ayat ini buat dia. Oh, saya harus bergembira, saya mau bergembira Tuhan. Baru sampai di situ. Jadi dia hanya memerintahkan dirinya untuk bergembira dan bergembira. Nah, kemudian dituntunlah ya orang ini untuk melakukan aktivitas, ya aktivitas yang sebetulnya dia suka tapi nggak pernah dikerjakan, yaitu dia nanam-nanam. Ya, jadi dia punya sedikit lahan kecil gitu, kebun kecil di rumahnya. Dia nanam sayuran, nanam empon-empon seperti itu, terus mulai beberes rumah yang dulu nggak pernah dikerjakan karena dia sering kerja luar kota, dia jarang sekali di rumah. Jadi kegiatan itu memang hampir nggak pernah dilakukan, tapi sebetulnya dia suka. Lalu dia mengerjakan itu, tapi firman itu kok datang terus ya? Apa ya maksudnya? Dia merasa apa aku tuh harus bergembira, memerintahkan hatiku untuk bergembira, tapi rasanya bukan itu loh jawabannya. Sampai terus kemudian orang ini membaca artikel tentang Presiden Tiongkok, ya, Xi Jinping ya. Jadi ada kisah di mana Xi Jinping ini sebelum jadi presiden, ya, beliau itu dididik atau dilatih sama ayahnya, sama papahnya. Jadi satu saat papahnya tuh manggil Xi Jinping, ayo Ping, makan sama papa. Papa sudah bikin 2 mangkok bakmi. Nah, yuk kita makan bareng-bareng. Yuk silahkan kamu milih dulu. Mau milih yang mana? Yang satu bakminya ada telurnya, yang satu enggak ada telurnya, kamu milih mana? Pasti semua milih yang ada telurnya, kayak Xi Jinping itu milih itu. Dimakanlah, ya. Sementara dimakan, ditanya sama papanya, enak? Ya, enak Pak. Papa makan mie, iya papa makan kan, yang mangkok satunya dimakan sama papahnya. Terus dia lihat mangkok papahnya. Loh, ternyata ketika sudah diaduk, ada 2 telur di bawahnya bakmi. Wah, aku salah pilih nih ya. Yang dipilih papanya telurnya lebih banyak. Lalu si papa ngomong sama Jinping,
pelajaran kehidupan pertama yang kamu harus belajar, jangan suka melihat sesuatu hanya dari luarnya saja. Satu. Yang kedua, ketika kamu mengambil keuntungan dari orang lain, malah kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu poin pertama. Lalu keesokan harinya, papahnya masak bakmi lagi. Masak bakmi lagi, ya. Lalu sama, bakminya sama. Ayo Ping, kamu milih duluan, mau milih yang mana? Wah, pengalaman kan? Milih bakmi yang mana? Bakmi yang gak ada telurnya. Ya toh, karena dia percaya pasti nanti itu ada telurnya. Gitu. Lalu ketika dia makan, ya, yang dipilih itu yang tidak ada telurnya, ya, karena tadi kan papahnya ada telurnya 2, jadi dia memilih yang tidak ada telurnya karena dia berharap ada telurnya 2. Lalu dimakan, selesai dimakan sampai habis, itu enggak ada telurnya, Bapak Ibu. Wah kok enggak podo ya sama papah tadi yang pertama, jadi yang kedua ini kok enggak ada telurnya, tapi yang punya papah ada telurnya. Lalu papahnya bilang, "Nak, kamu bisa belajar, ya, jangan selalu belajar dari pengalaman. Karena kadang kehidupan itu mengajari kita sesuatu yang berbeda. Jadi berhikmatlah dalam melakukan segala sesuatu." Ya, selesai. Lalu yang ketiga, lagi dikasih bakmi yang sama. Satu ada telurnya, satu enggak ada telurnya. Sekarang Ping disuruh milih. Kamu mau milih yang mana? Wah, tadi sudah pengalaman. Yang kedua dia rodok jengkel, ya, kapusan. Ya, jebulannya yang dipilih enggak ada telur. Wong telur itu enak, ya. Kesukaan dia telur. Lalu yang ketiga dia ngomong, Papa milih duluan. Aku enggak milih, Papa milih duluan. Ya. Lalu papahnya milih yang ada telurnya. Papanya milih yang ada telurnya. Batinnya si Jinping, walah sing ngono ndoke wis dipilih, ya toh. Nek bahasa Semarang asemi, ya. Sing ngono ndoke wis dipilih sik gitu ya. Akhirnya dia makan yang tidak ada telurnya. Tapi ketika diaduk Bapak Ibu, ternyata jumlah telurnya lebih banyak daripada yang pertama dan yang kedua. Ping, kamu bisa belajar. Ketika kamu mendahulukan orang lain, ketika kamu membahagiakan orang lain, bahagia itu menjadi dirimu sendiri. Bahagia itu akan datang kepadamu. Ketika kamu dedikasikan pemikiranmu, hidupmu buat orang lain, secara tidak langsung Tuhan itu juga akan memberkati hidupmu dengan luar biasa. Nah, lewat bacaan ini, anak Tuhan yang tadi saya ceritakan itu dia tercerahkan. Oh ternyata kebahagiaan itu belajar dari ini adalah sesuatu yang bagaimana hidup saya buat orang lain. Karena selama pandemi ini dia hanya mikirkan dirinya sendiri. Betapa susahnya saya, betapa sulitnya saya, kapan ini berakhirnya. Saya nggak pegang duit, saya nggak bisa kerja, nota-nota harus beres, dan seterusnya. Lalu dia belajar dari renungan ini ya, dari ayat firman Tuhan sama peristiwa kehidupan ini. Dia ingat punya tanaman. Yang ditanam itu sudah mulai tumbuh dengan subur. Ya, yang empon-empon juga ketika dicabut hasilnya bagus. Singkat cerita, apa yang ditanam itu kemudian dibagikan kepada orang lain. Kepada orang-orang sekitar, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia terus melakukan itu. Habis dipanen dia tanam lagi, habis dipanen dia tanam lagi. Bapak Ibu, dia mengalami sukacita yang besar. Ketika dia bisa membahagiakan orang lain. Ketika dia bisa berbagi dengan orang lain. Ketika dia tetap bersinar di tengah-tengah ujian. Menjadi berkat buat orang lain. Dia fokus kepada Tuhan. Bahwa ketika berkat yang dititipkan kepada dia hanya menjadi saluran berkat. Ketika dia berkatkan kepada orang lain, Tuhan yang adalah sumber berkat itu sanggup kok memberkati hidup kita lagi. Amin. Jadi ketika dia melakukan yang seperti itu, ajaib Bapak Ibu. Ajaib. Kemarin yang terakhir dia cerita sama saya. Tahu-tahu ada orang telepon. Kasih bisnis sama dia tanpa modal, suruh ngerjain karena tahu orang ini jujur, orang ini sregep, rajin, dia itu tekun, dikasih kepercayaan. Datang lagi orang lain ngasih kesempatan kerja, datang lagi orang lain memberi dagangan dan seterusnya, tidak pernah habis, tidak pernah berkekurangan. Bahkan dia menabur lebih hebat lagi, lebih berani lagi, karena dia tahu Tuhan membuat dia menjadi pribadi yang hebat. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Di tengah-tengah masa yang seperti ini. Siapa yang jadi fokus kita? Persoalan kitakah? Kita terus mengutuk-utuk di situ. Kok nggak selesai-selesai ya? Kok nggak beres-beres ya? Mari kita lihat Tuhan yang besar. Ketika kita lihat Tuhan yang besar, yang menurut kita mustahil, yang menurut kita nggak mungkin, dibuat mungkin kok sama Tuhan. Yang menurut kita jalan keluarnya harusnya A, ternyata sama Tuhan dibuat dengan cara yang ajaib, yang lebih simpel. Sampai kita terheran dan malah Tuhan sebulannya jalan keluarnya kok gampang mentok. Ngerti yang ngono kan biasa aku percaya kepadamu ya salah dewe.
Makanya sekarang belum terlambat. Sekarang juga percayalah kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Amin. Yang kedua, tetap bersinar. Ketika mungkin Bapak Ibu Saudara, jawaban doa itu, jalan keluar itu belum terlihat, mari tetap tekun, tetap taat, tetap lakukan bagian kita. Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Dia punya waktu yang tepat untuk menolong dan memberkati kita. Amin. Ayo ojo susah-susah hati itu. Sing seneng, sing bunga hati ini. Amin. Bunga bahagia itu seneng. Seneng itu mendatangkan berkat. Kenapa kok harus seneng? Karena ia tahu jalan hidupku. Jalan hidupku itu tadi apa ayat firmannya? Kata awalnya apa tadi? Apa tadi ayat firmannya? Sebelum ia tahu jalan hidupku apa? Sesungguhnya. Itu diingat-ingat Bapak Ibu. Sesungguhnya ia tahu jalan hidupku. Tahu jalan hidupmu, tahu jalan hidupku. Bahwa rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saat kita harus menghadapi ujian, saat kita harus mengalami pembentukan, lihat pada akhirnya Tuhan punya rancangan yang indah atas hidup kita. Mari jadi orang yang enteng ikut Tuhan, ringan ikut Tuhan. Karena Dia Immanuel menyertai kita di setiap jalan kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup membela perkara kehidupan kita, Dia sanggup memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau kekuatan di tengah-tengah pembentukan. Kami mau berespon benar, menjadikan Engkau pusat dalam hidup kami. Sementara Bapak Ibu nyanyikan pujian ini, mungkin Bapak Ibu terbawa akan persoalan pergumulan yang sedang kita alami. Betapa sulitnya, betapa beratnya, betapa melelahkannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau memperbesar persoalanku lagi. Tapi pagi hari ini aku mau mengganti dengan kebenaran. Bahwa aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sanggup menolongku. Kekuatan di hidupku. Saudara, orang-orang terdekat mulai meninggalkan engkau karena engkau sudah tidak punya apa-apa. Engkau datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia memelukmu. Dia menemanimu. Sama-sama bangkit berdiri dan katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Agungkan Dia. Sama seperti Ayub. Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Agungkan Dia.
Jangan lagi sebut persoalanmu, tapi agungkan Dia. Keluar dari mulutmu, Tuhan ajaib, Tuhan besar, Tuhan hebat. Masalahku kecil, persoalanku kecil, Tuhanku hebat, Tuhanku maha kuasa. Kamu wanita yang nyanyikan kekuatan di hidupku, kaum bapak, mari perkatakan perkataan profetik dalam hidupmu. Saya punya Tuhan yang hebat, saya punya Tuhan yang besar, karyanya ajaib. Dia mampu menyelesaikannya bagiku, Dia mampu mengadakannya bagiku. Dia tak pernah tinggalkan. Ingat dan lihat, Tuhan yang pernah menolongmu di hari yang lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita hari ini dan esok. Berseru, berharap, sama-sama angkat tangan kita, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, mampu pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Hati kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Karena Engkau adalah kekuatan kami. Sesungguhnya Engkau mengetahui setiap jalan hidup kami Tuhan. Engkau mengetahui setiap rancangan-rancangan hidup kami. Engkau mengetahui setiap jalan kami Tuhan. Jalan
tidak hanya lurus tetapi berbelok. Jalan yang tidak halus tetapi seringkali kasar Tuhan. Kami harus sering mengalami persoalan ujian di dalam hidup ini. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau memberikan rancangan yang terbaik buat setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Engkau. Dan lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar, contoh keteladanan Ayub Tuhan, boleh memiliki kualitas emas. Dan kami sebagai anak-anak umat ketebusan-Mu yang beriman dan percaya kepada Engkau, pada pagi hari ini kami sangat beriman kepada Engkau. Dan kami rindu dan kami ingin memiliki kualitas emas yang selalu memandang bahwa Engkau-lah yang utama dan terutama. Dan Engkau mengetahui setiap jalan hidup kami. Kami tidak terpuruk Tuhan. Tetapi kami tahu Engkau sudah membentuk kami, memproses hidup kami. Supaya hidup kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Karena Engkau adalah yang utama dan terutama. Dan biarlah hidup kami bersinar Tuhan. Di tengah persoalan kehidupan yang kami alami saat ini. Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami untuk selalu bersuka cita memandang Engkau Tuhan. Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami bersinar, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan kami semuanya Tuhan. Dan kami boleh diberkati, kami boleh diteguhkan. Iman, percaya, pengharapan kami kepada Engkau. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan akan menjadi umat pemenang. Karena Engkau adalah andalan hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang memberkati kami. Dan kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kami boleh berjalan, boleh berpengharapan bahwa di depan kami adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang sesungguhnya Tuhan yang Maha Besar itu tahu segala jalan kehidupanku. Allah Maha Besar, Tuhan yang luar biasa. Kesempatan untuk kita memberikan persembahan yang kedua, kita pujikan lagu ini. Serukan namanya. Tuhan kita Allah yang Maha Besar. Haleluya. Hallelujah.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan izinkan kita kembali beribadah tatap muka. Untuk kali yang kedua minggu yang lalu sudah kita mulai. Itu semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita dikenyangkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ani Sartika. Terima kasih Tuhan memberkati pelayanan beliau. Saya akan sampaikan agenda mingguan hari ini. Pagi ini sudah dimulai dengan ibadah pertama. Kemudian jam 9 nanti di SAP ada ibadah untuk teens, sekolah minggu remaja. Kemudian ibadah kedua, 7:30 sebentar lagi. Jadi 7:30 kita selesai, kemudian jeda 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Kemudian jam 8:30 kita mulai untuk ibadah kedua. Kemudian ibadah sore di cabang Tugu jam 16:15 untuk umum juga. Dan malam harinya di tempat ini untuk youth pemuda. Tuhan izinkan kita kembali di gedung ini setelah hampir 2 tahun kita off dari tempat ini. Kemudian ibadah-ibadah untuk wadah, ada penyesuaian juga untuk kaum pria, belum tahu agendanya hari kapan. Untuk KMDM tiap Rabu terakhir. Untuk kaum wanita di Tugu Sabtu jam 16:15. Kemudian ada ibadah bersama kita, tapi ibadah doa. Di tempat ini jam 18 tiap Selasa. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu, mereka kuat dengkul kita. Ya, ditekuk di hadapan Tuhan. Juga di Tugu ada tiap Jumat. Jadi tidak hanya untuk jemaat, tapi juga semoga aktivis pun rindu berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati. Kemudian ada agenda baptisan air tanggal 30 November, jadi akhir bulan depan. Yang belum dan sudah rindu segera daftarkan lewat sekretariat di 0895 2732 6859 0895 2732 6859. Sekretariat buka tiap hari Senin sampai Sabtu di SAP dari jam 9 sampai 14, kecuali hari libur. Kemudian kalau Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan konseling, ada hamba Tuhan yang standby tiap Rabu dan Jumat jam 9 sampai 12 di SAP. Oh maaf, Selasa dan Jumat di SAP jam 9 sampai yang jam 12. Kemudian pengumuman untuk pembekalan baptisan nanti akan ditentukan, mungkin diumumkan minggu depan kapan. Jadi baptisan air saya ulangkan tanggal 30 Selasa terakhir. Cuma ada pembekalannya kapan belum disepakati. Jadi kita tunggu pengumuman minggu depan. Kemudian atas nama Ibu Gembala Senior dan seluruh hamba Tuhan dan pengurus jemaat yang ada, kami mengucapkan terima kasih untuk segala bentuk dukungan, baik doa maupun dana selama ini lewat persembahan yang ada, lewat perpuluhan yang ada. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih, karena ketulusan hati yang kita persembahkan kepada Dia. Akhirnya mimbar ini juga disampaikan, Bapak Ibu Saudara tidak perlu risau dengan berita-berita yang ada di sosmed tentang gereja yang buruk dan cabang Tugu. Kalau Bapak Ibu kurang yakin, tanya aja di sekretariat tadi. Nanti ada penjelasan. Jadi sekali lagi, berita-berita di sosmed nggak perlu dirisaukan. Memang sosmed sangat berguna untuk hal yang positif, tapi kadang-kadang banyak hal yang melemahkan. Jadi kita mempunyai info lewat satu atap 0895 2732 6859.
termasuk juga Bapak Ibu yang punya rencana untuk mantu, ya, bisa hubungi ini minimal 3 bulan sebelumnya. Juga ada berita duka lewat sekretariat ini. Berita apapun lewatin satu atap, jadi kita tidak bingung. Oke, gitu aja. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jauhi kerumunan. Sehingga sebentar kalau Bapak Ibu pulang, karena gedung ini terbatas, pintunya cuma 1. Lain dengan APMD ada berapa pintu. Jadi tolong mengalir, jangan sampai kerumunan. Minggu kemarin sudah dipantau oleh Ibu Kapolsek, sehingga dianjurkan ibadah 2 kali. Dan minggu kemarin termasuk banyak kerumunan karena pulangnya buru-buru gitu. Jadi tolong nanti asar tolong dipantau, dialirkan untuk jangan sampai menggerombol. Jadi begitu keluar gedung ini jangan kongko-kongko di halaman, langsung pulang aja, ya. Jangan kongko-kongko di halaman, langsung pulang aja. Karena kita terus dipantau, tetap kita lakukan ini proses yang ketat. Oke? Hati yang gembira adalah obat. Mari kita bangkit bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Dengan penuh syukur, Tuhan, Engkau layak terima ucapan syukur kami. Mari kita angkat tangan kita bersama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang menghadapkan diri ke hadapan hadirat. Dan secara khusus menyerahkan semua sidang jemaat-Mu yang sudah hadir, yang sudah beribadah kepada Engkau. Mari Tuhan Engkau lawat pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengerti pergumulan persoalan yang dihadapi. Dan kami tahu hanya Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar. Olehnya Tuhan tumpangkanlah tangan-Mu atas seluruh umat-Mu Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaannya, berkati dalam studinya, berkati dalam segala kebutuhan keperluannya Tuhan. Sehingga melalui itu umat-Mu boleh melihat bahwa Engkaulah Allah yang mengerti, mengetahui segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani kami pada kesempatan pagi ini Tuhan, Engkau memakai dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Biarlah Engkau pakai dimanapun hamba-Mu ini boleh melayani Engkau. Ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala
Ibu Pendeta Liana Wati Strisno kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, semangat dalam kehidupannya. Walaupun usia sudah lanjut, tapi kami tahu Tuhan Engkau mengasihi beliau. Demikian juga setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam kebaktian pagi ini. Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan pulang menuju rumah kami masing-masing. Engkau yang sudah bawa kami masuk dalam rumah-Mu ini. Engkau juga yang akan memimpin kami kembali ke rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu saudaraku, terimalah berkat Allah dengan iman. Berkat di dalam nama Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.